akhir, yaitu sekarang tanggal 7 Mei berarti 28 Syawal. Saya ucapkan juga tahniah Id, yaitu taqabbalallah minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima amal kita semua. Juga dalam kebiasaan di Indonesia kita juga saling memaafkan. Saya dengan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua menjadi orang yang bersih hati untuk memaafkan saudaranya dan juga untuk membuka lembaran baru setelah disucikan oleh Allah dengan ibadah di bulan Ramadan. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW. Sebelum saya lupa, ini yang hadir masih Abu Yahya ya, bukan adiknya dan bukan penggantinya ya. Karena istri saya mewarnai rambut saya dengan warna coklat ya. Jadi kelihatan muda, tapi ibu-ibu mah bilang lebih muda seminggu katanya, karena nanti sudah seminggu juga muncul lagi ubannya ya. Tapi kalau bapak-bapak bilang lebih muda 10 tahun, padahal sebenarnya dulu saya lebih tua 10 tahun, itu masalahnya. Bukan saya sekarang lebih muda gitu. Baik, kita masih membahas mengenai hal-hal yang bisa merusak tauhid dan menghilangkan tauhid, ucapan dan amalan yang dapat menghapus dan mengurangi tauhid. Kalau tidak salah sekarang pasal kelima ya, memperolok-olok agama dan menginjak-injak kehormatannya. Betul tidak Pak Bambang? Nggak bawa bukunya. Baik, anggap saja betul ini ya. Jadi di antara hal-hal yang bisa merusak tauhid atau menghilangkan tauhid atau juga dikatakan sebagai pembatal keislaman, kalau seseorang itu memperolok-olok agama dan menginjak-injak kehormatannya, mempermainkan Allah, Rasulnya, dan ayat-ayat Allah. Sebagaimana orang-orang misalnya hanya sekedar ingin ditertawakan orang, lalu membuat jok-jok atau lelucon-lelucon dari agama. Nah, itu bahaya ya. Dikarenakan memperolok-olok agama itu bisa membuat seseorang kafir, keluar dari iman, kecuali kalau dia bertobat ya. Orang yang memperolok agama hukumnya murtad dan keluar dari Islam secara total, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah ya Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu kafir setelah beriman ya. Jadi kalau seseorang itu sengaja memperolok-olok agamanya atau ayat Al-Quran atau ganjaran atau siksa atau tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang sunnah Rasulullah SAW, maka itu bisa membuat dia kafir atau keluar dari Islam. Sebab seseorang memperolok sesuatu berarti merendahkannya. Kalau dia memperolok agamanya berarti sebenarnya dia sudah menghina agamanya sendiri. Dan ini sebenarnya keprihatinan bagi kita ketika ada istilah menistakan agama, itu hanya berlaku bagi orang kafir yang memperolok-olok agama Islam. Padahal banyak orang Islam yang memperolok-olok agamanya sendiri. Misalnya yang paling gampang, orang Islam yang tidak sholat itu harusnya disebut menistakan agama. Ya kan? Karena dia ngaku Islam tapi kok nggak sholat gitu. Itu seharusnya disebut menistakan agama. Kalau itu diberlakukan, menistakan agama itu dengan, yaitu tadi ngaku Islam tapi kemudian tidak mengikuti ajaran Islam, maka mudah-mudahan jadi banyak orang yang mau taat gitu. Atau orang yang di tengah hari di bulan Ramadan enak saja merokok misalnya, enak saja makan minum padahal dia ngaku Islam, itu menistakan agama. Itu harus sampai ke sana gitu. Hanya sekarang belum ada yang memperjuangkan seperti itu. Ya minimal saya sampaikan supaya nanti kepikiran gitu ya, bahwa yang menistakan agama itu
tidak hanya pendeta yang kemarin akhirnya minta maaf ke MUI ya atau yang kemarin nikah itu dengan cara Hindu kemudian mau dengan cara Islam, itu pun setengah memperolok-olok agama gitu ya. Walaupun kalau nanti istrinya ternyata betul jujur masuk Islamnya, ya itu juga mungkin tertebus dengan pahala mengislamkan orang lain. Kan mengislamkan orang lain itu pahalanya besar ya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya itu sudah mengolok-olok agama tapi kita tidak sadar ya. Hanya memang dalam ayat tersebut ada pengecualian. Kalau mereka bertobat, Allah bisa mengampuni. Ya, mungkin Pak Sigit tolong bacakan terjemahnya secara lengkap. Surat ke-9 ayat 65 dan 66. Jadi di sini hanya dipotong sampai janganlah kamu minta maaf sesungguhnya kamu telah kafir setelah beriman. Tapi di lanjutan ayatnya sebenarnya kalau mereka bertobat masih bisa diampuni atau dimaafkan begitu ya. Silakan Pak Sigit. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu minta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nah, jadi orang yang bertobat masih diterima tobatnya. Ya, sebagaimana pembahasan tentang kemunafikan, orang yang munafik bisa saja diterima tobatnya, hanya orang munafik itu kalau munafiknya munafik akbar sangat sulit ya, sangat sulit untuk bertobat. Kenapa? Karena mereka sudah melihat ajaran Islam tapi mereka sengaja menentangnya. Beda dengan orang kafir, beda dengan orang musyrik yang tidak tahu ajaran Islam ya. Jadi ada dua jenis manusia yang sulit diterima tobatnya. Dan para ulama sampai memastikan bahwa mereka seolah-olah tidak mungkin bertobat, yaitu tadi golongan orang munafik yang munafiknya nifak akbar, munafik yang betul-betul kafir tapi pura-pura Islam, dengan golongan orang-orang yang melakukan sihir ya. Jadi orang yang melakukan sihir kalau dia ngaku bertobat tetap saja susah diterima tobatnya ya. Karena hukuman bagi tukang sihir itu jika ketahuan adalah dihukum mati ya, dihukum mati. Sebagaimana orang-orang munafik jika kelihatan kekafirannya atau murtad hukumannya sama, yaitu hukuman mati. Namun tadi kalau mereka tetap pura-pura tobat memang sulit juga untuk dilanjutkan hukumannya. Itu nanti urusannya terserah Allah. Hanya para ulama mewanti-wanti agar umat menjauhi dua perkara ini, perkara kemunafikan dan perkara sihir. Karena tukang sihir dan orang munafik sulit diterima tobatnya jika dia sampai derajat amalnya merupakan pembatal keimanan atau pembatal keislaman. Yaitu diantaranya orang munafik itu suka mengolok-olok agama Islam ya. Masa di negara ini ada orang-orang yang berideologi tertutup ya. Berbicara kehidupan setelah fana, kayak pernah kesana aja gitu kan. Kemudian tepuk tangan, orang yang dengernya ketawa gitu kan. Orang yang ngomong dengan orang yang mentertawakan pernyataan tadi sama-sama kafir sebenarnya. Karena mengingkari kehidupan setelah mati, mengingkari kehidupan setelah fana ini, yaitu kehidupan setelah di dunia kita akan dibangkitkan, kita akan ditanya dan kita akan dibalas ya. Jadi ada 3 unsur dalam iman kepada hari akhir. Iman kepada kebangkitan, iman kepada hisab, dan iman kepada balasan yaitu surga atau neraka. Nah kayak begitu. Dan harus meyakini bahwa kenikmatan di surga itu tidak terbayangkan, sehingga ada seseorang yang paling susah hidupnya di dunia dimasukkan ke surga 1 detik saja, lalu ditanya, apakah kamu pernah merasakan satu saja ketidaknyamanan, kesusahan?
Dia yang dikatakan orang paling susah hidupnya di dunia mengatakan, "La, tidak ya Allah, aku orang paling bahagia." Ini baru 1 detik di surga ya. Kemudian juga ada orang yang dikatakan paling senang hidupnya, paling jaya hidupnya di dunia, dimasukkan ke neraka 1 detik saja untuk dijadikan contoh. Lalu diperlihatkan kepada orang banyak yang diberitahu mereka itu, ini orang yang dulu kalian anggap sebagai orang paling senang, orang paling kaya, orang paling jaya. Setelah dimasukkan ke neraka 1 detik saja, orang itu ditanya, hal wajadta na'iman qat, hal marra bika khairun qat. Apakah kamu pernah mendapati 1 saja kenikmatan? Apakah kamu pernah didatangi 1 saja kebaikan? Dia mengatakan, la, tidak, aku adalah orang paling menderita. Ya. Jadi meskipun ada jaminan dari Rasulullah SAW, kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku pada akhirnya masuk surga jika dia bertauhid. Bahkan orang yang imannya hanya sebesar darah saja, dia jadi orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Dia mendapat surga seluas bumi dan seisinya 10 kalinya. Iman sebesar debu diganti dengan 10 kali bumi dan seisinya, tapi dia jadi orang yang terakhir keluar dari neraka. Tapi kita nggak boleh mentargetkan, yang penting nanti ujungnya masuk surga, nggak apa-apa ke neraka dulu. Sebab ketika di neraka dia akan menderita seperti juga orang kafir yang kekal. Ya. Ketika di neraka dia akan lupa bahwa keimanannya nanti akan bisa menolongnya untuk bisa masuk surga. Makanya kita harus berjuang agar kita masuk surganya nggak usah ke neraka dulu, yaitu dengan cara bertobat, dengan cara mencari hal-hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa, yang mendatangkan ampunan Allah. Ada 7 perkara yang paling penting yang membuat kita bisa diampuni, sehingga kalau mati kita walaupun banyak dosa, Allah mengampuni kita. Ya, ini penting ya. 1, imannya benar, tidak ada syirik sedikit pun. Itu surat ke-6 ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi di situ diterjemahkan rasa aman, padahal al-amnu ya keamanan, ya bukan hanya rasa ya, tapi betul-betul aman. Aman yaitu kalau seseorang mati dalam keadaan tidak syirik, menghadap Allah dalam keadaan bertauhid, maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Mendapat petunjuk yaitu keimanannya akan membawanya menyikapi takdir dengan benar, sehingga apapun yang terjadi akan membuatnya mendapat ampunan atau mendapat pahala, begitu ya. Petunjuk itu begitu maksudnya. Nah, adapun kalau ada ahli tauhid yang harus masuk neraka dulu, itu karena masih ada kesyirikan kecil dalam amalnya. Makanya para ulama termasuk Imam Ibnu Qayyim mengatakan pada hakikatnya semua maksiat itu syirik kecil. Kalau dia bertobat dan akhirnya penuh lagi tauhidnya, barulah diampuni. Nah begitu ya. Nah kemudian yang kedua yang bisa mendatangkan ampunan Allah adalah kalau kita segera menebus kesalahan kita dengan kebaikan. Kalau kita berbuat salah, segera kita bertobat, kemudian bersedekah misalnya, atau melakukan sholat, atau melakukan saum, atau menolong orang lain dan lain sebagainya. Tebuslah kesalahanmu dengan kebaikan supaya bisa menghapuskannya. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, itu kata Rasulullah SAW. Bersegera menebus kesalahan kita dengan kebaikan yang bisa menghapuskannya. Itu surat ke-11 ayat 114 ya, surat Hud ayat ke-114. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, yang bisa mendatangkan ampunan atau menghapuskan dosa-dosa kita adalah kalau kita segera beristighfar dan bertobat ketika melakukan kesalahan. Ya, itu surat
ketiga surat Ali Imran ayat 135, waladina idza fa'alu fahisyatan aw dalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim fama yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, kemudian yang keempat yang bisa mendatangkan ampunan adalah ketika kita mendapat musibah, kita sadar bahwa itu karena dosa-dosa kita, lalu kita berharap tidak semua dosa kita jadi musibah dan jadi siksaan, tetapi dengan bersabar atas musibah yang kita terima, maka banyak dosa-dosa kita yang diampuni, ya, sisanya diampuni. Musibah di dunia sebagai penghapus dosa-dosa, sebagian dosa-dosa agar kita tobat, bang, begitu ya. Itu surat 42 ayat 30, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, ya. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi jangan merasa kita diperlakukan tidak pantas. Misalnya, ya Allah, saya kan sudah ngaji, saya kan sudah sedekah, bahkan sudah umroh, sudah sholat berjamaah, kenapa hidup tuh kok susah terus? Nah, itu berarti dia tidak sadar bahwasanya sebenarnya dosanya jauh lebih banyak daripada musibah apapun yang dia terima gitu. Apalagi tadi dibanding dengan siksa neraka, musibah di dunia itu nggak ada apa-apanya, maka mending bersabar saja, ya. Bersabar di dunia biar nanti selamat dari neraka. Jadi enak gitu kan. Jadi enak menghadapi musibah. Yaitu bersabar atas musibah bisa mendatangkan banyak dosa-dosa yang diampuni, ya. Yang kelima, kita harus berusaha menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tinggalkan bid'ah-bid'ah, ya. Harus betul-betul mengetahui bahwa ini ajaran Rasul, itu yang kita lakukan. Ketika kita tahu bahwa ini tidak diajarkan Nabi, tinggalkan supaya kita diampuni, ya, supaya kita diampuni. Itu surat ke-3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam, agar kita diampuni itu kita harus belajar berkata jujur, berkata benar, berkata yang sesuai dengan keridhaan Allah, berzikir, berdoa, berdakwah, ya, menyampaikan kebenaran walaupun pahit, jujur walaupun bisa memberatkan kita sendiri, ya. Ya, bukan sebaliknya berlaku curang, ya. Jadi dengan kecurangan-kecurangan yang kemarin kita dapat gempa yang sangat keras, ya. Dengan kecurangan-kecurangan yang kemarin U23 juga dicurangi gitu kan. Itu harusnya jadi cerminan kalau menurut saya gitu ya. Kenapa protes, kan nggak enak ya dicurangi itu, betul kan gitu kan. Nah, jadi kita harus berkata jujur, berkata benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berkata menasihati orang lain, berkata berzikir yaitu mengingat Allah. Walaupun kelakuan kita mungkin belum sepenuhnya benar, gak masalah. Dalam arti kita berharap kalau kita sudah berkata benar, Allah akan mengampuni kesalahan kita dan akan meluruskan amal-amal kita. Ini surat ke-33 ayat 70 sampai 71, ya. Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima, ya.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Nah, yang ketujuh, walaupun sebenarnya masih ada lagi yang lain yang bisa menghapus dosa, tapi ini yang mudah untuk dicerna ya. Agar kita tidak disiksa, kita harus pandai bersyukur. Jadi segala sesuatu disikapi dengan berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita mendapat kesenangan, kita ucapkan pujian kepada Allah, meyakini ini semata-mata karunia Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pantas ya. Kemudian menggunakan kesenangan itu dalam ketaatan, bukan digunakan untuk menunjang kemaksiatan. Lalu kalau kita mendapat musibah, kita bersabar, tapi kemudian ridho dan akhirnya bersyukur, karena yang menimpakan musibah adalah Zat yang Maha Terpuji. Pasti ada hikmah di balik musibah tadi. Kalau kita bersalah, kita istighfar, kita taubat, tapi juga harus bersyukur, yaitu kita dibuat sadar bahwa kita pun punya kekurangan. Karena sedikit sekali orang yang mau mengakui kesalahan dan kekurangannya, kan begitu ya. Jadi tetap ujung-ujungnya bersyukur. Surat keempat ayat 147, orang yang bersyukur dengan iman yang benar tidak akan disiksa oleh Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ini juga ayat-ayat lanjutan tentang ayat-ayat tentang orang munafik. Kalau orang munafiknya tobatnya ikhlas, dia termasuk orang yang bersyukur, dia termasuk orang yang beriman, bisa saja dia tidak disiksa oleh Allah. Tapi tadi kalau munafiknya meles ya, meles itu murni, biasanya sulit untuk tobat. Nah gitu aja gitu ya. Surat 4 ayat 147, silakan Pak Sigit. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Nah itu 7 hal yang bisa mendatangkan ampunan, bisa menghindarkan kita dari siksaan, padahal kita banyak dosa ya, di dunia ini kita banyak dosa ya. Jadi berjuanglah agar meninggal dengan mengumpulkan 7 perkara tadi. Ini Pak Sigit mau ini ya, mau silahkan ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari buku, yaitu bahwa mengolok-olok agama termasuk hal yang bisa merusak tauhid atau menghilangkan tauhid berdasarkan surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Maka ayat ini menunjukkan bahwa mengolok-olok Allah adalah sebuah kekufuran, mengolok-olok Rasulullah SAW adalah sebuah kekufuran, dan mengolok-olok ajaran agama Islam adalah sebuah kekufuran. Barang siapa mengolok-olok salah satunya saja, berarti ia telah mengolok-olok kesemuanya. Itulah yang terjadi pada orang yang munafik. Mereka mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, maka turunlah ayat tersebut ya. Jadi ada orang-orang munafik, kemudian dia mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang paling pengecut, paling besar perutnya, paling doyan makan selain para qurra ini ya. Jadi menyindir orang-orang yang taat agama sebagai orang yang pengecut dan paling doyan makan dan lain sebagainya. Itu padahal perkataan itu perkataan yang kadang-kadang kita anggap biasa ya, sebagaimana banyak orang-orang awam mengatakan, namanya ustadz juga tetap butuh duit ya, namanya ustadz juga geningan resep ke perempuan, namanya ustadz juga. Nah omongan-omongan yang begitu hati-hati ya, ketika sudah menyangkut orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam, omongan kita itu bisa besar di sisi Allah walaupun menurut kita biasa saja, hanya canda, hanya gurau begitu ya. Maka ketika didengar oleh salah seorang sahabat, sahabat tadi mengatakan, aku akan mengadukan omonganmu kepada Rasul. Ketika sahabat tadi menghadap Rasul, orang ini sudah duluan menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku tadi ngomong begitu hanya bercanda saja untuk menghilangkan kepenatan di perjalanan. Maka turunlah ayat ini, yaitu apakah dengan Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman ya, kecuali kalau kamu bertobat, maka itu terserah Allah ya. Jadi tobatnya harus sungguh-sungguh kepada Allah.
Maka para ulama atau di sini Syekh Shalih Al Fauzan menyebutkan mengolok-olok itu ada dua macam. Yang pertama, mengolok-olok secara jelas dan terang seperti yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut, yaitu perkataan mereka, kami belum pernah mendapati orang seperti para qurra, para pembaca Al-Quran ini, mereka suka makan, mereka suka berdusta, mereka pengecut. Nah, ini tuduhan yang sangat keji terhadap para penghafal Al-Quran. Dan olokan-olokan lain yang biasa mereka katakan, misalnya ucapan agama kalian adalah agama yang kelima, atau agama kalian adalah agama orang-orang bodoh, ya. Atau ucapan seseorang saat melihat mereka yang beramar ma'ruf nahi mungkar, awas ada ahli agama datang, dengan nada mengejek, awas ada orang soleh datang, kayak begitu ya. Jadi merendahkan orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, itu termasuk mengolok-olok agama, ya. Atau ucapan lain yang serupa dan tak terhitung, yang bahkan lebih jelek dari ucapan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut kepada mereka. Jadi sebab turunnya ayat sederhana, mereka menuduh para pembaca Al-Quran sebagai rakus, sebagai pendusta, dan sebagai pengecut. Sedangkan ayatnya berkaitan dengan kalian berolok-olok terhadap Allah, Rasulnya, dan ayat-ayatnya. Nah, ucapan yang lebih keji dari itu pun banyak sekarang dilakukan oleh orang-orang sekarang, ya, baik kepada ulama maupun kepada Al-Quran maupun kepada Allah atau Rasulnya, atau tadi janji pembalasan baik berupa ganjaran ataupun siksaan, ya. Kemudian ada jenis olok-olok yang kedua. Jenis olok-olok yang kedua adalah mengolok-olok secara tidak langsung. Contohnya sangat banyak, seperti isyarat dengan mengedipkan mata, menjulurkan lidah, memonyongkan bibir, dan isyarat dengan tangan saat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dibacakan, atau saat ada orang beramal ma'ruf nahi mungkar. Misalnya ada orang ceramah lalu kita lihat ke teman kita hehehe gitu kan, seolah-olah meledek orang yang lagi ceramah. Nah, kayak begitu, itu mengolok-olok secara tidak langsung. Contoh yang senada dengan ini ialah ungkapan bahwa agama Islam tidak relevan diterapkan pada abad 20 atau abad 21 ini. Islam hanya relevan diterapkan pada abad-abad pertengahan. Agama Islam terbelakang dan kuno. Hukuman had dan takzir itu sangat kejam dan bengis. Islam lalim dan tidak adil terhadap hak-hak kaum wanita karena membolehkan talak dan poligami. Juga anggapan bahwa berhukum dengan undang-undang wad'i atau buatan manusia lebih baik daripada berhukum dengan hukum Islam. Itu semua bentuk olok-olok yang tidak langsung yang sekarang dilakukan oleh orang-orang Islam Lib, ya. Islam Lib itu golongan Islam liberal, ya. Mereka ngaku Islam tapi ingin seenaknya saja menerapkan ajaran Islam dengan penafsiran mereka sendiri dan menganggap bahwa penafsiran yang lama itu adalah tidak sesuai dengan zaman, ya. Itu diawali dengan tulisan Nurholis Majid di Kompas dulu. Ya, awal mula Islam liberal itu di situ, ya. Kalau sekarang akhirnya banyak pengikutnya, maka dosanya akan ditanggung oleh dia gitu kan. Ya, kemudian tokohnya adalah Ulil Absar Abdallah, ya, itu adalah tokoh Islam liberal sekarang ini, ya. Tapi ya akhirnya mereka tenggelam juga karena ternyata ujung-ujungnya mereka mendapat dana dari orang-orang kafir untuk membuat media-media radio, ya, penerbitan dan lain sebagainya dengan dana yang besar, ya, untuk mengecilkan ajaran Islam yang benar. Dan itulah bentuk-bentuk kemunafikan, ya. Kemudian juga ucapan terhadap orang-orang yang mendakwahkan tauhid dan menentang peribadatan terhadap kuburan bahwa mereka adalah orang-orang ekstremis, orang-orang yang mecah belah umat, ya, dituduh Wahabi, dituduh punya mazhab sendiri, atau ucapan lain semisal yang kesemuanya merupakan pelecehan terhadap agama dan pemeluknya, serta termasuk mengolok-olok akidah yang benar, yaitu mengolok-olok la ilaha illallah, ya. Dulu sampai mereka berani membakar tulisan la ilaha illallah yang dipakai oleh seseorang, berani mereka membakarnya. Bendera la ilaha illallah mereka berani membakarnya gitu kan, dengan alasan ini ciri khusus untuk kelompok tertentu. Padahal itu sudah jelas itu tulisan yang diajarkan dalam Islam, begitu ya. Tapi ya kita memang prihatin, ya, tokohnya
akhirnya ditokohkan jadi pejabat ya. Tokoh-tokoh yang menentang ini ditokohkan jadi pejabat. Dan untungnya para ustadz tidak mundur untuk menyampaikan kemunafikan mereka ya, untuk menyampaikan kesalahan mereka. Jadi permasalahannya adalah bahwa kita harus berani untuk menyampaikan risalah dengan benar, mengikuti para utusan Allah ya. Ada Ustaz Rudi, silahkan tolong bacakan surat 33 ayat 39, alladzina yuballighuna risalatallah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Kalau kita menyampaikan apa yang dari Allah dan Rasulnya, jangan sampai takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah ya. Kalau kita ingin jadi ahli masjid yang mendapat petunjuk, jangan sampai kita takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah ya. Silakan Ustaz Rudi. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Juga kalau kita ingin termasuk ahli masjid yang berada dalam siratal mustaqim, yang betul-betul mendapat petunjuk, maka salah satu sifatnya tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Itu surat 9 ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin ya. Surat ke-9 At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya yang melakukan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kata mudah-mudahan kalau disebut dalam Al-Quran itu disebut pasti, karena yang bilang Allah ya. Kullu asa fil Qur'ani wajibah, kata Ibnu Abbas. Setiap kata mudah-mudahan dalam Al-Quran bersifat pasti, sebagaimana Allah berfirman tentang Rasulnya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Jadi ahli masjid yang mendapat petunjuk Allah, yang pertama iman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, berarti dia tidak peduli omongan manusia, yang penting Allah ridho. Iman kepada hari akhir, berarti dia mengutamakan akhirat, tidak terlalu risau dengan dunia ketika susah, tidak terlalu logai berlebihan ketika sedang senang, biasa saja menjalani dunia ini ya. Yang ketiganya mendirikan sholat. Mendirikan sholat bukan hanya mengerjakan. Mendirikan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mendirikan sholat itu membuat kita selalu ingat Allah. Kemudian menunaikan zakat. Zakat dari hartanya maupun zakat tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwanya agar bersih dari kotoran-kotoran hati ya. Kemudian walam yahsya illallah, mereka tidak takut kepada siapapun dan apapun kecuali hanya kepada Allah. Itulah orang yang mendapat petunjuk. Walaupun di dalam Al-Qur'annya disebut mudah-mudahan atau semoga, tetapi setiap kata semoga dalam Al-Qur'an bersifat wajib, bersifat pasti ya. Kemudian kalau kita melihat di masyarakat ya, karena saya lahir di Sukoharjo, tapi sejak kecil saya tinggal di Lembang, sampai sekarang pun tinggal di Lembang ya. Itu di kalangan orang Sunda, sesuai dengan plesetannya, Sunda itu suka bercanda itu. Kalau belajar agama itu kadang-kadang tercetus olok-olok atau herei-herei yang menganggap bahwa itu sesuatu yang biasa saja ya. Kan kalau Sunda mah suka bercanda, kalau Jawa mah jaga wibawa katanya. Kalau Batak itu banyak membentak ya. Kalau Bali itu banyak liburnya, kalau Padang itu pandai berdagang, nah itu plesetan saja gitu ya. Nah, jadi sejak kecil kalau saya belajar ngaji itu banyak olok-olok yang dilakukan. Mudah-mudahan Allah menerima tobat kami ya gitu ya.
alif BTC ngarit ke rembe hese mobil akhirati hum yukinun mobil narik roti ke pabrik tinun ya hayata lima tuadun pokoknya diplesetkan oleh orang-orang Sunda tuh ya. Neng kunaon ditiung izin ku Allah kumaha mun dicium insyaallah we cenah gitu kan. Jadi heureuy-heureuy kayak gitu yang seolah-olah itu omongan ringan kunaon maneh henteu tobat. Soalnya kalau saya dosanya tanggung nanti masuk neraka, tapi kalau dosanya besar nanti malaikat menendang saya sampai nerakanya kelewat gitu. Jadi omongan-omongan yang menunjukkan dia tidak percaya akhirat atau dia merasa hal-hal yang diajarkan dalam agama itu tidak penting ya. Dan itu dianggap biasa loh, walaupun yang rajin ke tajuk, yang rajin ngaji di masjid gitu. Tapi ya itu tadi, mereka beralasan ini kan kita daripada serius teuing daripada sumpah begitu ya. Akhirnya bikinlah tadi candaan-candaan yang berlebihan. Nah, kalau di Jawa itu jelas-jelas candaannya sudah candaan kekafiran. Itu diambil dari kitab Darmo Gandul ya. Kitab Gatoloco ya gitu, itu adalah kitab-kitab yang mengejek syariat ya. Jadi apa itu syariat? Sarengat katanya, sarengat itu yang sare anune nyengat gitu kan, itu olok-olok dari Darmo Gandul dan Gatoloco. Orang-orang Kejawen itu paling seneng mengolok-olok ajaran Islam dengan kitab-kitab mereka ya, kitab-kitab Kejawen. Dan ya itulah bukti bahwa tadi yang namanya sihir, yang namanya pari rimbon, yang namanya permainan-permainan yang ingin mencari keluar biasa dengan cara-cara yang salah itu bisa menyebabkan kekafiran. Karena mereka melakukannya dengan melakukan kekafiran. Ya, dalam buku Syekh Wahid Abdus Salam Bali, Sihir dan Pengobatannya dalam Islam, di antara syarat orang belajar sihir, dia harus menjadikan lembaran-lembaran Al-Quran sebagai keset di kamar mandinya. Jadi diinjak dulu gitu kan. Berani menginjak itu dulu baru dia akan lulus ketika belajar sihirnya ya. Atau berbagai kekafiran-kekafiran yang lain yang mereka lakukan ya. Jadi hati-hati ketika ada orang mengatakan ini mah ilmu hikmah katanya. Ilmu yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, kadang-kadang itu merupakan sihir walaupun mereka menyebutnya sihir putih ya. Tapi tetap saja sihir gitu ya. Walaupun mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dulu pernah saya sampaikan sekedar contoh ya, sekedar contoh jangan diikuti ya. Kalau seseorang itu suka kepada seorang wanita, maka dia dianjurkan untuk puasa 7 hari dan memetik 1 butir lenca itu ya lenca ya. Bayangkan wanita yang disukai itu, lalu bacakan ayat idqala Yusuful ya bihi ya abati ini raaitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara raaitahu raaituhum lisajidin. Kemudian diputar-putar, nanti si wanita itu akan kelepek-kelepek gitu kan. Kemudian di hari ke-7 selain diputar-putar lencanya sudah peot, dipecahkan cet gitu kan, nanti si wanita itu akan tunduk gitu. Jadi seolah-olah pakai ayat puasa 7 hari, bacaannya ayat Al-Quran, tapi cara-caranya cara-cara sihir gitu. Tapi tong dipraktekkan. Insya Allah saya nikah kali ini nggak pakai itu ya. Dulu juga sama nggak pakai itu ya gitu. Tapi maksudnya banyak orang yang tertipu bahwa itu perbuatan sihir gara-gara dipakai ayat-ayat, dipakai tulisan Arab. Nah, yang harus diwaspadai misalnya tulisan Arab dipisah-pisah lalu di kotak-kotak, itu namanya rajah. Itu hakikatnya memanggil jin itu. Bukan ajaran Islam. Bahkan dijual di pinggir jalan ya, Asmaul Husna diputar-putar kan, Asmaul Husna dipakai rajah gitu. Lalu disebutkan kalau ini dipajang di rumah akan menghindari dari manusia maupun jin yang jahat. Itu sebenarnya rajah sihir. Hanya kita nggak sadar gitu kan. Jadi ciri-cirinya tadi di kotak-kotak, di bulat-bulat ya. Kemudian pernah ada orang Indonesia ke Saudi Arabia bawa kitab mujarobat ya. Kitab mujarobat lalu diperiksa di bandara. Ini apa ini gitu kan, ada rajah-rajah, ada kotak-kotak. Lalu kemudian dipanggillah seorang ulama, "Syekh, ini orang Indonesia bawa ini. Wah, ini kitab sihir, penjarakan orang ini." Penjarakan, kemudian dipulangkan ke Indonesia dengan alasan karena dia tidak tahu dan warga negara asing.
Kalau warga Saudi dan ketahuan melakukan sihirnya di Saudi itu bisa dihukum penggal ya. Karena di Saudi itu Kementerian Agama salah satu seksinya adalah seksi penanggulangan sihir ada. Jadi kalau di buku mah Harry Potter ada Kementerian Sihir di Inggris gitu kan. Kalau ini mah di Saudi Arabia benar-benar ada Kementerian Agama yang di sana ada syekh-syekh yang mewaspadai kalau ada yang melakukan sihir di negara ini gitu kan. Ya salah seorang syekhnya pernah datang ke Jakarta dan saya ikut daurahnya dan dijelaskan bahwa mereka sudah mengenal ciri-ciri sihir itu kayak gini gitu ya. Termasuk tadi kita anggap buku Mujarobat itu buku untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, mendapatkan jodoh dengan cepat, padahal isinya adalah kalimat-kalimat sihir. Dan jangan pengen nyari, pengen tahu, jadi kayak tadi ya, Ustaz Abu Yahya nyahok itu di mana? Hanya sekedar untuk menyampaikan bahwa ini salah gitu ya, tong diturutan jalurnya, jangan diikuti ya gitu. Nah oleh karena itu, mari kita bulatkan hati dengan tauhid, kemudian kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah, lalu percaya penuh bahwa hanya dengan mengikuti syariat Allah, hanya dengan menjalani Al-Quran dan As-Sunnah hidup kita akan bahagia ya. Itu surat ke 24 ayat 51 ya. Jadi orang yang beruntung, orang yang bahagia adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Silakan Rudi. Hanya ucapan orang-orang yang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi jangan tertarik dengan kiri kanan ya, jangan tertarik dengan wah ini kayaknya bagus, wah ini kayaknya baru dan lain sebagainya. Cukup taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah sumber keberuntungan. Cukup sami'na wa ata'na. Ayat, hadis benar, ngerti, ya udah kami siap taat dan itulah sumber keberuntungan. Nah begitu ya. Nah, itu sebagai tambahan mengenai bahaya mengolok-olok agama baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kita harus sensitif ketika ada orang sudah mulai mengolok-olok walaupun dia ngaku Islam. Kita ingatkan, ya akhi, jangan mengolok-olok seperti itu ya, ini urusan agama ya, ini bukan urusan sederhana, bukan urusan ringan. Ini urusan ayat-ayat Allah, ini urusan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebagaimana dulu ada salah seorang ketua organisasi mengatakan orang kalau makin panjang jenggotnya makin bodoh katanya gitu kan, itu mengolok-olok hadis ya. Kemudian juga mengatakan kenapa saf harus dirapatkan sih, kalau setan masuk ke saf kan kita harusnya senang karena setan ikut sholat katanya gitu. Padahal Rasul mengatakan justru saf itu harus dirapatkan supaya kamu tidak digoda setan waktu sholat ya gitu. Dia malah mengatakan dengan logikanya, kalau setan ikut sholat kan harusnya kita senang. Dia telah membantah Rasul coba dengan omongannya kayak begitu ya. Nah, tetapi intinya pelajaran ini untuk kita dulu. Walaupun kita tahu orang-orang yang begitu, kita harus sensitif. Ini sudah mengolok-olok tentang hari akhir, ini sudah mengolok-olok tentang sunnah Rasul, ini sudah mengolok-olok tentang ayat Allah, ini sudah mengolok-olok tentang orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kita harus sensitif ya. Sehingga caranya jangan ikut duduk bersama mereka. Pergi. Kalau tidak nanti kita akan digolongkan seperti mereka ya. Surat ke-4 ayat 140 ya. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang baik. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahannam. Nah ini kadang-kadang tidak sadar ya, misalnya di kampus atau di rapat gitu ada orang mengolok-olok agama lalu kita ikut menanggapi, membumbui ya.
Karena katanya yang namanya gosip itu digosok makin sip katanya. Jadi dipancing-pancing malahan. Nanti kita digolongkan seperti mereka ya. Dan semuanya ada dalam Al-Qur'an ya. Hanya kadang-kadang kita tidak sadar. Allah sudah mengingatkan ya, sudah mengingatkan jangan sampai kita mendukung orang-orang yang merendahkan Islam ya, walaupun dia ngaku Islam ya gitu. Baik, itu saja materinya. Seperti biasa dipersilahkan kalau ada komentar atau pertanyaan. Pak Ernan biasanya ya. Silahkan, bangga. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Buya. Selamat Selamat menikah lagi gitu. Iya. Ada berita duka yang dialami oleh guru Pak Buya, yaitu Mustafid Amna. Iya. Kalian sudah tahu. Iya. 11 hari Syawal. Iya. Pertanyaan saya adalah mengenai seorang ibu yang menyampaikan kepada anaknya yang akan berangkat bersama-sama teman-temannya dalam satu mobil. Nah, semoga Tuhan menyertaimu dalam perjalanan ini. Lalu si anak menjawab, sudah penuh Bu, barangkali ada di bekas. Itu adalah satu olok-olok saya kira. Karena kemudian dalam cerita itu bisa diakhiri dengan mobilnya itu masuk ke jurang. Kecelakaan ya. Nah, bagaimana komentar Pak? Ya sudah benar itu. Karena itu merupakan satu Ya. langsung Ya. Jelas itu mah bukan tersembunyi lagi. Itu adalah terang-terangan ya. Ya, sementara tadi guru saya Al-Ustadz Kiai Haji Mustafid Amna rahimahullah meninggal tanggal 22 April kalau tidak salah ya. Itu hari Sabtu. Saya kemarin reuni satu kelas di SMA 2 kelas IPA-E. Lalu saya diminta kultum. Ya, saya sebut juga. Sebenarnya saya jadi ustadz walaupun saya kuliah di ITB dan sekolah SMA. Salah satu inspirasinya dari beliau, dari Ustadz Mustafid Amna. Maka mudah-mudahan kita doakan semoga beliau diampuni dan dirahmati Allah gitu. Nah, kemudian pertanyaan tadi banyak terjadi di masyarakat. Mereka mengolok-olok keberadaan Tuhan ya, semacam tadi. Ketika ibunya mendoakan semoga Tuhan menyertaimu, lalu dia mengatakan sudah penuh mobilnya, Tuhan paling hanya bisa di bagasi gitu, lalu dia kecelakaan. Bisa jadi dia kecelakaannya karena mengolok-olok itu. Atau perkataan-perkataan lain. Saya dulu waktu kuliah di Boska, profesor saya tanya, Pak, di sini ada musola nggak? Nggak ada di sini mah, kalau mau keluar ke masjid. Tapi kalau mau sholat di sini juga bersih katanya gitu. Dia tidak menyediakan musola ya. Lalu kemudian kalau kamu sholat tolong salam ya ke Tuhan kamu katanya gitu. Dia nggak sholat berarti, tapi dia ngaku Islam. Tapi itu mengolok-olok, mengolok-olok walaupun seolah-olah mengolok-oloknya masih ringan lah gitu ya. Iya, dia memang dia nggak sholat kok gitu kan. Tapi dia ngomongnya salam ya ke Tuhan kamu gitu kan. Itu kan mengolok-olok kan gitu ya. Karena tidak mau dia diajak sholat, nah kayak gitu kan. Dan orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan itu kalau dia terlalu bangga dengan penemuan iptek, ujung-ujungnya ateis. Ujung-ujungnya mengingkari bahwa alam semesta ini tercipta dengan sengaja oleh zat yang maha sempurna ilmunya, yaitu Allah. Mereka menganggap bahwa ini kebetulan saja suatu saat ada ledakan, kemudian kebetulan saja dia membentuk galaksi-galaksi dan planet-planet. Kebetulan saja ada planet yang bisa menampung air, yaitu yang namanya bumi, dan kebetulan saja ada makhluk hidup di sana dan akhirnya berevolusi, salah satunya jadi kita, jadi manusia. Jadi setelah itu nggak ada urusan. Jadi mereka menganggap kita ada itu karena kebetulan, jadi nggak ada urusan gitu.
Itu adalah kekafiran yang paling berat yang diajarkan ke anak-anak sekolah sekarang ini. Teori evolusi yang membuat orang jadi tidak percaya Tuhan. Jadi dia berani mengolok-olok itu karena itu biasanya. Karena dia sebenarnya tidak meyakini Tuhan itu ada. Sementara negara kita seharusnya menghukum orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan, kan gitu. Orang yang tidak menerima Tuhan itu ada itu harusnya dihukum. Tapi ada salah seorang dosen di Unpad ngajar di bahasa Inggris. Dia pulang dari Amerika, lalu dia diskusi kepada mahasiswanya, kalau menurut saya yang paling logis Tuhan itu tidak ada, alam semesta ini terjadi secara kebetulan. Tapi dia lolos jadi pegawai negeri, bahkan jadi dosen. Gitu kan? Dan dia diketahui oleh teman-temannya, orang ini ateis gitu. Harusnya kan yang begitu dihukum, betul apa tidak? Ya, yang begitu itu dihukum jelas-jelas. Indonesia itu berdasarkan Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang yang mengatakan bahwa saya ateis, saya tidak percaya Tuhan, itu harusnya dihukum. Apalagi dia sampai terang-terangan, ya. Sementara ada seorang ustadz ceramah di daerah Jawa Timur sana, sudah biasanya di situ ada tablik akbar sampai 2.000 orang yang hadir. Kemudian dicekal tidak boleh ceramah. Dan karena tidak semua jamaah sempat diberitahu, akhirnya ada orang-orang yang sempat datang dan akhirnya terjadilah bentrokan, kan gitu, bentrokan. Padahal ustadznya sudah nggak datang. Ustadznya kan ya sudahlah, daripada ribut mending nggak usah datang aja. Ternyata ada jamaah yang belum tahu bahwa ustadznya nggak jadi datang, ya, itu beberapa waktu yang lalu. Nah, ketika orang-orang ateis menyatakan pendapatnya Tuhan itu tidak ada, mereka berlindung di balik kebebasan berpendapat. Sementara ketika ustadz menyampaikan kebenaran yang diyakininya, mereka menganggap memecah belah umat. Padahal jelas dasarnya, ya. Saya juga harus belajar. Dasarnya adalah pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar 45, ya. Kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat itu memang ada, tapi juga pasal 29-nya kebebasan untuk menyatakan keyakinan, menganut keyakinan. Keyakinannya yaitu yang sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Bukan keyakinan saya yakin Tuhan itu tidak ada, bukan itu. Keyakinan yang memang dia pilih dari agama-agama yang memang di Indonesia diakui atau dibolehkan gitu. Bukan keyakinan bahwa tidak bertuhan. Kalau keyakinan tidak bertuhan ya harus dihukum gitu kan, harus ditolak begitu. Jadi kebebasan itu kata Yusril, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain gitu. Jadi kalau kita merasa bebas berpendapat pun, orang lain kan akan mengkritik pendapat kita, nah kayak begitu. Dan ada aturannya, yaitu tadi pasal 28 dan pasal 29. Karena saya dulu juga belajar di SMA kan, yang begitu-begitu harus difahami juga gitu. Baik, silakan yang lain kalau ada. Oh ya, dari ibu-ibu, mangga. Bismillah. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, di surat Al-A'raf ayat surat 7 ayat 50 dan 51. Di ayat 50 ini saya bacakan dulu Ustaz, ya. Para penghuni neraka menyuruh para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Nah, di ayat 57-nya di situ diterangkan bahwa orang kafir ialah orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Pertanyaan saya, merujuk pada dua ayat tersebut di atas, apakah orang yang bersenda gurau seperti Zulkifli Hasan itu Menteri Perdagangan yang mengatakan bahwa ada jemaah yang tidak mengucapkan amin pada saat selesai Al-Fatihah, dan pada waktu tahiyat ada jemaah yang menunjuk dengan dua jari karena cintanya pada Prabowo. Nah, bisakah orang ini digolongkan kafir? Ya, itu olok-olok kekafiran. Tetapi ingat, dalam kaidah kita harus tegas, tapi dalam ta'yin itu menetapkan seseorang, maka di situ harus tafsil, harus rinci dulu, tanya dulu. Anda maksudnya apa? Ini kan bisa mengolok-olok agama. Bisa jadi dia tidak tahu bahwa itu bisa menyebabkan kafir. Bisa jadi dia bertobat dengan itu, ya gitu kan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini misalnya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu kafir.
Itu perkataan Imam Ahmad. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah didatangi oleh seorang Mu'tazilah. Saya meyakini Al-Quran itu dituliskan di kertas, disuarakan dengan suara manusia. Maka kertas dan suara itu kan makhluk. Kata Ibnu Taimiyah, walaupun kami berkeyakinan siapa yang menganggap Al-Quran itu makhluk adalah kafir, tapi saya lebih cenderung mengatakan kamu ini orang bodoh. Yang dimaksud Al-Quran adalah isi daripada suaranya dan isi daripada kertasnya, bukan kertas dan suaranya. Tapi karena kamu bodoh, ya sudah, saya tidak mengkafirkan kamu, tapi kamu sudah sesat gitu kan. Jadi kaidah boleh saja tegas, tapi kalau menunjuk orang harus diperinci dulu. Kalau perlu diadili dulu, ya, diadili dulu, dipanggil dulu. Tapi kita kan bukan berdasarkan syariat Islam, itulah masalahnya gitu ya. Itulah masalahnya. Makanya ketika kita membahas tentang pembatal keislaman, pembatal keimanan, gunakan untuk diri kita saja, bukan untuk menghakimi orang lain atau memvonis orang lain. Kenapa? Karena kita bukan hakim, bukan mahkamah. Nah, kemudian tentang ayat 50-nya bahwa orang kafir nanti diharamkan untuk minum air ataupun memakan makanan yang pantas. Maka kalau kita sekarang bisa minum air, kita harus berdoa, bismillah ya Allah, sebagaimana engkau berikan air di dunia ini, jangan sampai engkau haramkan nanti di akhirat gitu. Kita harus bersyukur gitu kan. Karena pada dasarnya kalau dunia dan seisinya ini di sisi Allah senilai sayap nyamuk saja, orang kafir tidak akan bisa minum air sedikit pun. Tapi karena dunia ini hina, maka mereka pun bisa ikut menikmati. Artinya dunia ini diperuntukkan orang beriman, tapi orang kafir masih bisa numpang. Tapi kalau di akhirat, ya, kebaikan hanya untuk orang beriman, orang kafir udah nggak bisa numpang, nah gitu ya. Makanya jangan minder kita kepada orang-orang kafir yang kaya raya, orang-orang kafir yang penampilannya mentereng, dia mah cuma numpang doang, ya. Dia menikmati dunia ini dengan cara yang tidak legitimate, tidak sah begitu, ya. Itu surat ke-7 ayat 32-nya, ya. Jadi ayat 50 itu berkaitan dengan ayat 32 bahwa kalau di dunia orang kafir ikutan, ya. Kalau di akhirat orang kafir nggak bisa sedikit pun merasakan walaupun hanya setetes air, ya, kayak begitu, ya. Adapun tadi soal Zulkifli Hasan, ya, tadi kita harus datang langsung dan dialog dengannya, ya. Coba ini ada ayat begini. Mungkin dia sudah taubat, mungkin sudah ada yang mengingatkan gitu ya. Wallahu a'lam, ya. Al-A'raf ayat 32. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Ya, jadi di dunia pun segala kebaikan itu untuk orang beriman, tapi tidak khusus. Artinya orang kafir masih ikut numpang, ya gitu. Sementara di akhirat, ketika orang kafir di neraka mengatakan kepada ahli surga, tolonglah kami sedang kesusahan, berikan sedikit saja air atau rezeki. Ahli surga malah mengatakan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya bagi orang-orang kafir. Dan kalau di surga, ketika orang kafir itu tersiksa, itu bagian dari kenikmatan. Kenapa? Padahal untuk bisa masuk surga kita harus menolong orang yang kesusahan, ya. Sekarang di dunia gitu kan. Kalau yang susah siapapun itu kita tolong. Tapi sekarang ahli neraka susah, lalu ahli surga mendapat kesenangan. Bolehkah ahli surga menolong ahli neraka dikasih minuman? Ternyata tidak bisa, ya. Sesungguhnya Allah mengharamkannya bagi orang-orang kafir. Jadi ahli surga itu betul-betul taat kepada aturan Allah, tidak pakai perasaan atau logika seperti yang sekarang dilakukan oleh orang-orang yang merasa pintar, ya. Menurut perasaan, menurut logika harusnya begini, akhirnya menentang ayat, menentang hadis, ya. Makanya kita harus belajar untuk menundukkan ego, menundukkan kesombongan diri. Harus tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Harus betul-betul yakin bahwasanya kebenaran itu yang berasal dari Allah, ya. Surat ke-18 ayat 29, ya. Surat, ya, makasih. Surat 18 ayat 29. Sebentar, ya, ini dibacakan dulu oleh Ustaz Rudi. Surat 18 ayat 29.
Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna atanna lidzalimina naron ahata bihim suradikuha. Ya. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Ya, jadi ya, baik, lanjutkan. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, yaitu minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya, jadi itu keharusan kita untuk membedakan secara jelas keimanan dan kekafiran. Ya, maka silakan Ibu, pertanyaan apa lagi? Begini, kalau ibunya dengan anak-anaknya lain agama, itu bagaimana? Kita nanti nggak ketemu ya? Ya sudah pasti, ya sudah pasti. Ibu dan anak kalau berbeda keimanan pasti nggak akan ketemu. Sebab orang ketemu itu di surga. Tapi ibu dan anak masih tetap bisa berdialog. Kamu kok masuk neraka karena beda agama. Nah kayak gitu ya. Walaupun tidak bisa berkumpul dalam kenikmatan. Ya. Hanya orang yang seiman, yaitu sama-sama beragama Islam yang akan dikumpulkan bareng-bareng di surga. Itu surat 52. Ayat 21 ya, surat At-Tur ayat ke-21, waladina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi yang penting keimanannya sama dulu walaupun kesolehannya beda-beda. Karena setiap umat Nabi dijamin masuk surga kalau tauhidnya tidak hancur, tidak rusak kan gitu ya. Walaupun nanti terakhir masuk surganya tetap akan ketemu dengan orang tuanya asal imannya sama ya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak-anak dan cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, jadi kita sekarang harus berdoa. Walaupun kemarin ketika Pilpres itu kita berharap ya pemimpinnya lebih pro ke Islam, ternyata yang terjadi seperti sekarang ya, mudah-mudahan saja mereka tobat, artinya tidak akan menggencet lagi umat Islam begitu kan. Tapi kita harus takut nih dengan masuknya Cina, ya masuknya Korea, masuknya orang-orang kafir ke negara ini. Anak cucu kita belum tentu bisa bertahan dalam keislaman itu ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak agar gelas dan Ya, Masya Allah jadi seger ya. Jadi seger. Pengaruhnya besar ya. Pengaruh nikah deui teh besar. Masya Allah. Amin. Taqabbalahu minkum sama-sama. Taqabbalahu minkum. Ya bangga sama-sama. Nyusul Bapak. Oh langsung rapih. Aya nu ngurus. Atur nuhun taqabbalallahu minkum. Ya alhamdulillah.